Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan, yaitu mengenai perkalian matriks, ya ini kolom kali baris, yaitu sama dengan baris kali kolom. Oke, kita langsung aja ya. Jadi untuk yang pertama ini ada deskripsi atau cerita programnya dulu. Jadi program ini tuh digunakan untuk melakukan perkalian dua matriks, yaitu matriks A dan juga matriks B. Menggunakan bahasa C++ dengan array, perulangan, dan percabangan sederhana. Oke, yang pertama, program akan meminta pengguna untuk memasukkan ukuran matriks, yaitu jumlah baris dan juga kolom matriks A, serta jumlah kolom matriks B. Nah, ukuran ini penting karena dalam perkalian matriks, jumlah jumlah kolom matriks A itu harus sama dengan jumlah baris matriks B agar bisa dilakukan. Nah, setelah ukurannya ditentukan, program akan meminta pengguna mengisi nilai-nilai pada matriks A dan juga matriks B. Nah, nilai inilah akan disimpan dalam array dua dimensi, yaitu, nah selanjutnya ada program akan melakukan proses perkalian matriks menggunakan tiga perulangan, yaitu ada next loop. Nah, di perulangan pertama digunakan untuk menelusuri baris matriks A. Lalu di perulangan kedua, itu digunakan untuk menelusuri kolom matriks B. Nah, kemudian perulangan yang ketiga atau K, itu digunakan untuk melakukan proses perkalian dan juga penjumlahan elemen. Nah, pada setiap posisi hasil, program itu akan mengalihkan elemen pada baris ke I dan juga dari matriks A dan elemen pada kolom ke J dari matriks B. Kemudian menjumlahkannya hasilnya itu disimpan dalam matriks hasil. Nah, selain itu program juga menghitung hasil dengan cara yang berbeda, yaitu dengan membalik urutan perkalian, mengambil elemen dari kolom matriks B terlebih dahulu. Nah, walaupun urutan pengambilan itu berbeda, secara matematika hasilnya tetap sama, karena pasangan indeks yang digunakan itu masih sesuai. Terakhir, program akan menampilkan kedua hasil tersebut ke layar, agar pengguna dapat melihat bahwa salah satu. Untuk algoritma deskriptif, pertama kita mulai dulu. Lalu kita menyiapkan variabel. Di sini variabel yang kita gunakan ada variabel n, variabel m, dan juga p sebagai ukuran matriksnya. Lalu di sini ada a dan b itu sebagai matriks input. Lalu di sini ada hasil 1 dan juga hasil 2 sebagai matriks hasil. Dan juga IJK itu sebagai indeks perulangannya. Nah, lalu input jumlah baris A itu ada input jumlah kolom A sekaligus baris B. Nah, untuk input jumlah kolom B itu kita inisialisasi dengan P. Lalu di sini input elemen matriks A-nya kita inputkan satu persatu sesuai dengan program itu input elemen matriks B. Lalu kita menghitung hasil satu ini baris A dikali dengan kolom B. Ya, kemudian melakukan perulangan I dari 0 sampai dengan N-1. Nah, lakukan perulangan J dari 0 sampai P-1. Kemudian set hasilnya itu 1 baris ke I dengan kolom J itu sama dengan 0. Kemudian kita melakukan perulangan K dari 0 sampai dengan N-1. Nah, seterusnya sampai sini. Untuk flowchart, yang pertama, menginput N dan P. Kalau benar dia akan melanjut ke sini, tapi kalau salah dia ke sini. I plus plus ngecek lagi, kalau salah dia ke sini terus, dia ke I plus plus, dan kalau I plus plus ini salah, dia akan ke sini. Nah, begitu juga dengan yang lain-lainnya. Itu jika benar, dia akan lanjut untuk ngecek ke yang ini, tapi kalau salah dia akan lanjut lagi ke J plus plus. Di J plus plus ini kalau salah dia akan ke I plus plus. Nah, di I plus plus ini kita cek kalau dia salah, dia akan kembali ke sini, dan tapi kalau dia benar, dia sama dengan 0 sampai dengan P. Lalu untuk pseudocode-nya, nah dan programnya kalau dia salah dia akan selesai. Lalunya itu ada pseudocode. Nah, di pseudocode inilah untuk kita menentukan arahnya itu di mana
1 sampai dengan 100. Lalu untuk hasil 1, hasil 2-nya, array 1 sampai 100. Kita input sendiri. Nah, lalu kita mulai di sini menuliskan baris A. Baris A kemudian disimpan di end. Ini ada masukkan kolom A, baris B, read A yang mana itu kita simpan di M. Lalu di sini ada masukkan kolom B, yaitu read B, kita inisialisasi dengan P. Di sini ada write input matrix A yang mana untuk menginputkan matriks. Ulangannya kita pakai for i yang menyimpan dengan 1, sampai dengan n. Kita lakukan jika for j-nya itu menyimpan dengan 1, maka dia akan lakukan ini. Sampailah dengan sini, berikutnya dia tuh menyimpannya menggunakan ini. Untuk coding dan penjelasan program, stream. Lalu ini fungsinya itu untuk ngambil library stream yang berfungsi agar program itu bisa ngelakuin input dan juga output. Di sini ada using dan std. Ya ini di sini ada buka kurung, yaitu fungsi utama dalam program C++ yang akan pertama kali dijalankan saat program itu mulai dieksekusi. Sini ada digunakan untuk membuka blok program dari fungsi main. Nah, mungkin ini saya tampilkan saja karena saya sudah sangat tidak enak lagi untuk mengucapkan. Untuk deklarasinya itu digunakan untuk mendeklarasikan. Nah, yang di perulangan ini digunakan untuk matriks. Coba kita langsung input ya untuk hasilnya itu gimana. Hmm. Hmm. Running programnya mulai. Bisa ini. Itu ada variabel RMP yang banyak itu integer sebagai ukuran matriks. Ada IJK. Nah, IJK ini sebagai variabel perulangannya. Gitu ya. Nah, ini sama ya. Untuk hasil baris kali kolom dan juga kolom kali baris. Oke. Perulangan itu dia pakai sama dengan 0, disetting nilainya. Hasil 1 itu indeks sama dengan 0. Buka sama dengan 0 itu menyimpan 1 dikali 5. Lalu hasilnya dapat
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf sekali tidak bisa, berbicara dengan sangat keras karena tidak bisa lagi untuk mengkondisikan suara saya lagi. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.